Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat selalu, tidak kena corona. Karena hati yang gembira adalah obat. Seperti video yang gue bikin sebelum tentang corona. Dan kali ini gue nggak bahas tentang corona. Karena gue banyakkan waktu di rumah sekarang, jadi banyak waktu untuk menghabiskan aktivitas gue di rumah dengan hobi gue, yaitu melihara ikan hias, khususnya ikan predator. Kalau teman-teman bisa lihat video-video gue sebelumnya, teman-teman bisa lihat apa aja sih koleksi gue. Nah, di belakang gue juga ada ikan-ikan predator gue dari berbagai jenis, berbagai spesies yang gue pelihara. Banyak dikitnya bisa lihat sendiri ya, karena udah gue terangin di video gue sebelumnya. Nah, kali ini gue pengen bahas tentang filtrasi. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya teman-teman bisa klik tombol subscribe dan like kalau emang ini bisa mengedukasi atau ada sisi hiburannya atau bermanfaat, bisa share juga. Terima kasih kerjasamanya. Lanjut aja ya. Filtrasi, harafiannya artinya filter adalah penyaring gitu ya. Jadi menyaring dari hal yang ada menjadi hal yang ada juga, cuman merubah sesuatu ini lebih bersih, lebih tersaring lah gitu ya. Nah, di mana-mana kita saat melihara ikan itu yang kita perhatikan adalah airnya. Nah, air ini akan terjaga bila mana kita memiliki filter atau sistem filtrasi ya. Gue sedikit pengen terangin, mungkin ada banyak ya sistem filtrasi yang hobis atau penghobi ikan hias terapkan atau aplikasikan. Mungkin banyak juga ilmu-ilmu yang gue belum tahu. Nah, di sini gue pengen sharing tentang sistem filtrasi gue yang gue pakai. Udah zaman dulu gue tuh main ikan, bukan main ya, gue tuh hobi ikan sebenarnya dari kecil banget ya. Dari kecil karena bokap gue dulu suka melihara ikan. Nah, gue sempet saat gue beranjak dewasa, gue sempat melihara ikan sendiri, bukan ikan bokap gue lagi. Dan sekarang gue sudah sangat dewasa, mungkin bisa dilihat sangat besar. Jadi gue bener-bener masih ngangkut DNA ikan, DNA hobi ikannya ke gue. Jadi itu turun dari bokap. Nah, di sini filter gue yang pengen gue bahas adalah bukan filter teori yang gue cari, yang gue pelajari. Ini cuma filter dari pengalaman gue yang bertahun-tahun memelihara ikan hias itu, khususnya ikan hias air tawar. Karena jujur gue belum pernah melihara ikan jenis air laut atau air payau ya. Gue cuma melihara air tawar karena memang hobi gue sih. Karena gue mungkin ikan air laut tuh berbagai jenisnya lucu-lucu, warna-warni, cuma nggak tahu ya, gue kurang tertarik aja sama ikan air laut ya. Jadi lebih ke air tawar karena lebih simpel sih airnya ya. Cuman kalau untuk lainnya gue belum pelajari juga. Nah, gini, memelihara ikan itu prinsipnya adalah memelihara air. Jadi menjaga kualitas air itu sangat penting. Dimana seperti kita tahu, kita tuh memelihara ikan secara nggak langsung kita mengubah habitat ikan itu yang aslinya, yang tadinya mungkin di alam liar, kita rubah menjadi habitat buatan ya. Habitat buatan itu akuarium kita atau kolam kita, atau kita sebut tank, atau tersebut wadah-wadah lainnya. Nah, saat kita rubah habitat ikan itu, kita harus pertanggungjawabkan tentang kualitas ikan air tersebut untuk kehidupan ikannya ya. Jadi memelihara ikan sama dengan memelihara air, menjaga ikan sama dengan menjaga kualitas air. Nah, di sini gue menggunakan filter yang mungkin boleh diikutin ya. Kalau teman-teman yang masih pemula, gue juga bisa dibilang sih udah lama main ikan, cuman gue masih anggap diri gue pemula karena gue nggak gitu banyak mempelajari. Gue cuma by experience, by pengalaman. Nah, dulu gue melihara ikan itu tahunya cuma filter itu cuma kapas. Nah, jadi saat gue memelihara ikan dengan filtrasi hanya kapas saja ya, yang terjadi adalah gampang burem, gampang berkabut, gampang tidak jernih. Jadi mau nggak mau gue harus sering atau lebih rajin untuk water change atau mengganti filter. Nah, dari situ gue belajar, gue coba. Gue dulu belum zaman YouTube ya, belum zaman internet. Waktu gue masih umuran SMP, gue udah ikan sendiri. Jadi gue coba tanya sama penjual ikannya, tanya sama teman-teman gue juga yang main ikan, yang hobi ikan. Nah, ternyata dapatlah ilmu baru dari mereka. Nah, sekarang gue terapkan sangat simple. Gue memakai top filter, di mana filter itu sebenarnya ada berbagai macam jenis ya. Ada filter dalam air atau
filter internal namanya, ada top filter, ada filter spawn, dan filter lainnya, dan juga tergantung lu melihara ikan apa atau lu melihara aquascape dan lainnya. Nah, sedangkan di sini gua hanya melihara ikan predator, di mana tidak melihara sama sekali tumbuhan yang ada. Jadi yang diperhatikan adalah ikannya aja, ya. Di sini kalau bisa lihat di belakang gue ini, gue hampir jarang banget kuras total dan hampir jarang banget water change. Bukan karena gue males sih, cuman gue punya pengalaman, ya, ikan ini lama nggak diganti airnya pun sebenarnya it's okay, ya, asal lu tambahin. Jadi kalau kita perhatikan ini, kalau kita melihara ikan, airnya itu mungkin tingginya segini awalnya, cuman mungkin seminggu kemudian dia turun, ya. Itu mungkin teorinya sih kita bisa bilang menguap, ya. Entah menguap karena kita pasang lampu, entah menguap karena satu dan lain hal. Itu mungkin ada teori ilmiahnya dan gue tidak pelajari lebih dalam. Jadi baik lagi, yang gue pakai pengalaman gue sekarang, gue udah nemu formulanya, dimana gue mungkin bisa 6 bulan sekali baru ganti air secara menyeluruh atau totally water change, ya. Sedangkan untuk ganti airnya sebenarnya harus rajin. Nah, cuman menurut gua, lu bisa menilai sendiri ikan lu itu dalam keadaan baik, kurang baik, atau sakit dari pergerakan dia atau tingkah laku dia sehari-hari, ya. Saat lu lihat ikan lu seperti ini, mungkin menurut gua masih normal, ya, masih belum terkena penyakit. Mungkin kalau penyakit itu bisa ada white spot, ada jamur dan lain-lainnya. Ikan jadi malas makan, ikan jadi malas gerak, ikan jadi gampang stres. Itu mungkin airnya bisa dipertanyakan kualitasnya. Nah, sedangkan di sini gue pakai air isi ulang, air minum sebenarnya sih. Jadi karena gue sangat punya banyak pengalaman, pernah pakai air pump, udah gue depin juga atau gue diamkan selama sehari, ternyata ikan gue nggak bertahan lama hidupnya, atau ikan gue nggak lincah, jadi sakit. Gue pernah pakai air tanah. Nah, kebetulan setiap gue tinggal di mana-mana, air tanahnya kurang begitu baik, karena ikan gue pun juga kurang begitu sehat. Walaupun nggak mati, cuman gue tahu kok ikan tuh sehat atau enggak harus ke dokter. Lu bisa, kalau lu udah sering melihara ikan, lu bakal tahu kok ikan lu lagi keadaan oke apa enggak. Nah, di sini, sorry gerai ya, karena lagi mati. Di sini yang gue pakai tuh ada 1, 2, 3 sekat atau 3 chamber di atas akuarium ini, ya. Yang pertama gue pakai itu ada filter mekanik berupa kapas yang biasa, kapas putih, yang mungkin teman-teman bisa dapatkan di toko-toko akuarium dengan mudah. Harganya pun bervariasi, ya, dari harga 5.002, 5.003, bahkan ada juga yang 5.004, tergantung mereknya mungkin. Cuma menurut gue beli yang murah karena itu kapas mekanik ini fungsinya adalah untuk menyaring kotoran-kotoran yang terlihat, yang kasat mata. Contoh, bekas makanan ikan, atau bekas tainya ikan, atau kotoran-kotoran yang mungkin terbawa saat lu kasih makan, itu akan tersaring. Nah, itu yang membuat air menjadi bersih dari kotoran-kotoran yang terlihat, tapi tetap tidak bening. Nah, ada istilah itu crystal clear. Nah, mungkin gue ini udah cukup crystal clear, ya. Ini udah hampir 3 bulan, 4 bulan gue nggak ganti air, cuman masih terlihat cukup bening, ya. Sangat mumpuni lah beningnya. Jadi balik lagi, tadi mekanik itu tidak bisa semerta-merta bikin air menjadi bening. Nah, makanya gue tambahkan dengan filter biologis. Filter biologis ini kenapa dinamain biologis? Diambil dari kata biologi. Bio itu artinya hidup, logos atau logis itu artinya ilmu. Ya, biologi adalah ilmu tentang kehidupan. Makanya biologi itu berarti filter yang diartikan sebagai tempat makhluk hidup dari bio. Makhluk hidup seperti apa? Ada bakteri, yaitu bakteri baik di dalam setiap air. Ya, di setiap kehidupan itu ada namanya bakteri baik dan bakteri jahat. Ya, filter biologi ini adalah filter yang membuat di dalam air itu bakteri baiknya berkembang biak. Nah, itu yang membuat air dalam akuarium kita itu menjadi terlihat jernih dan bertahan lama jernihnya. Nah, filter biologi yang gue pakai itu ada keramik ring yang bentuknya bulat, ya,
yang kayak apa namanya, keramik yang putih-putih itu, dan kedua ada biobol, dan yang ketiga itu ada Kaltness yang kayak namanya gue juga lupa namanya. Nah itu gue nggak tahu teorinya gimana, cuman saat gue make filter tersebut digabung oleh filter si mekanik yang tadi, bening ya, dan ikan terlihat sehat, jarang sakit. Oke. Dan nggak cuma itu, lu pasti masih nemuin walaupun udah bening, udah ikan sehat, cuma masih nemuin bau-bau nggak sedap dari yang keluar di akuarium lo, ya. Makanya di chamber atau di sekat berikutnya, gue pakai filter karbon aktif itu termasuk filter kimiawi katanya, ya. Katanya terus karena gue dari sumber banyak, bukan dari gue sendiri, jadi gue juga info dari orang lain, makanya gue selalu bilang katanya, ya. Gue tidak bisa buat dogma sendiri karena nanti gue takut salah. Itu bukan dari gue juga dari orang lain, dengar dari sumber lain, dapat dari info-info lain. Ada karbon aktif atau bukan karbon, kayak areng karbon ya namanya, gue juga kurang gitu hafal ya. Nah saat gue pasang itu jadi sudah bening, terus airnya nggak keruh, lama ganti air, dan juga bau amisnya hilang, bukannya berkurang, bahkan hilang bener-bener. Kalau gue cium, gue suka memeriksa sih semua tank gue, semua akuarium gue. Jadi setiap hari gue periksa dari filternya, dari kacanya. Nah untuk kaca atau mungkin kalau bisa dilihat tuh ada batu-batu yang putih yang berubah warna sedikit menjadi ada kecoklatan yang nempel, itu alga ya. Itu menurut gue itu lumut-lumut dimana yang tercipta dari air yang kena cahaya gitu, air kena cahaya lampu akuarium gue nih. Membuat mungkin ada reaksi kimianya atau gimana ilmiahnya, jadi alga itu tumbuh. Nah di situ gue tidak memakaikan sapu-sapu. Kenapa? Karena bini gue geli katanya sampai sapu-sapu. Jadi ya mungkin semua filter tidak ada yang bisa menghilangkan lumut-lumut yang ada di kaca, yang ada di batu-batu yang nempel di properti akuarium lu. Jadi lu harus tetap sikat itu akuarium gitu. Nah itu aja sih filter dari gua yang gua pakai. Jadi mungkin teman-teman bisa coba, mungkin ada yang lebih baik atau jauh lebih lengkap, mungkin saya coba juga mungkin. Cuman kalau gua, pengalaman gua ini udah cukup baik. Jadi dari gua beli ikan pertama kali di akuarium ini, di tank ini, cuma mati satu, itu juga karena dibully. Jadi belum ada pengalaman gua saat gua pakai filter ini ikan mati karena kualitas airnya nggak baik, matinya karena dibully. Itu dia sih ya. Jadi teman-teman bisa silakan coba pengalaman gue pakai filter yang sederhana ini. Top filter di atas dengan mesin yang di bawah tuh ya, mesinnya di bawah, filternya di atas. Jadi sistemnya adalah air diambil dari mesin yang kecil itu. Gue juga nggak pelajari itu mesin itu, pokoknya gue beli yang paling kecil aja karena akuarium ini menurut gue nggak terlalu besar ya, mungkin gue 80 35 kali 40 kali ya. Jadi mesin yang kecil itu cukuplah untuk memutar airnya, mensirkulasi air ini dari bawah ke atas, ke chamber pertama, kedua, ketiga, dan dituangkan terakhir pembuangannya di ujung. Jadi kalau kita lihat nggak kasat mata mungkin airnya muter gitu ya. Nah kenapa kita butuh filter juga? Karena zaman dulu sih orang melihara ikan nggak cuma filter, cuman pakai juga namanya aerator ya. Aerator itu kata orang tuh gelembung udara, menurut gue sih enggak lah gitu. Tapi bener juga, tapi bukan, dia tuh tidak mengeluarkan udara. Dalam air itu sebenarnya sudah ada udara ya. Yang gue pelajari saat SD dulu, air itu dalamnya ada udara gitu ya. Even berapa kapasitasnya gue nggak terlalu detail juga, tapi setiap air itu ada udaranya. Tapi saat ada makhluk di dalamnya itu membutuhkan udara lebih. Gimana caranya? Nah, air yang beriak itu menghasilkan udara lebih. Jadi gue pakai filter atas, gue selalu pakai top filter dari beberapa tank gue, buat 1, 2, 3, 4, 5 tank, selalu pakai top filter ya. Kenapa? Biar airnya turun, membuat air itu beriak atau bergoyang. Saat air bergoyang, itulah udara bertambah dalam air. Itu yang gue pelajari. Jadi nggak usah lagi pakai gelembung udara. Mungkin kalau yang pakai silakan, gue nggak larang. Cuman kalau gue nggak pernah pakai gelembung udara, gue pakai gelembung udara itu ada cadangan saat mati lampu. Jadi gue pakai aerator yang pakai baterai. Itu cuma buat goyangin air, airnya menghasilkan udara lebih biar ikan nggak mati gitu dia. Ya, oke, teman-teman, cukup itu dari gua. Mungkin next video akan gue bikin
pengalaman gue dalam memelihara ikan yang bisa berguna bagi teman-teman lainnya. Jangan lupa yang tadi like, subscribe, dan share. Thank you, bye-bye.